Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, menyambut bulan Ramadan tahun 2023, Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya menyiapkan kegiatan selama sebulan penuh. Mengambil tema Suar Ramadan, kegiatan tersebut terbagi dalam kegiatan harian, mingguan hingga bulanan. Ketua Panitia Suar Ramadan Ridwan Nurdin menjelaskan Masjid Raden Patah UB persiapan kegiatan tersebut sudah mencapai 100%. Takmir masjid juga sudah memasang berbagai ornamen untuk menambah semarak selama bulan Ramadan. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak mulai dari universitas, takmir masjid, remaja masjid hingga Sivitas Akademika UB. Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan tahun 2023. Mengambil tema Suar Ramadan, masjid yang berada di kampus UB ini telah menyiapkan berbagai kegiatan yang terbagi dalam kegiatan harian, mingguan, dan bulanan. Kajian keislaman dalam bentuk ceramah dilakukan selepas sholat wajib dan setiap sore menjelang buka puasa. Kegiatan tadarus juga dijadwalkan oleh panitia pada setiap malamnya. Selain memperbanyak kegiatan ibadah, Masjid Raden Patah juga memiliki kegiatan sosial ekonomi, mulai dari bazar Ramadan, donor darah, sarasehan pengelolaan masjid, hingga santunan. Alhamdulillah pada tahun ini Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya telah mempersiapkan seluruhnya dari segala sisi, termasuk beragam kegiatan-kegiatan yang akan kami adakan selama bulan Ramadan. Ya, ada yang sifatnya harian, mulai dari kultum zuhur, kemudian ada kurma, kajian umum Ramadan menjelang maghrib, kemudian setelah itu ada sholat tarawih berjamaah yang dilanjutkan dengan tausiah Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Itu yang harian yang seluruhnya bisa diikuti oleh seluruh Sivitas Akademika Universitas Brawijaya. Dan ada berbagai macam kegiatan yang kami lakukan juga yang sifatnya mingguan, ada bulanan, ada 2 mingguan. Pemirsa, untuk menjamu pengunjung masjid yang mengikuti kegiatan kajian bulan Ramadan, Masjid Raden Patah menyediakan hidangan buka puasa gratis selama 1 bulan penuh. Selain buka puasa, masjid ini juga menyediakan sahur gratis bagi jemaah yang melakukan i'tikaf selama bulan Ramadan. Ketua Panitia Suar Ramadan Ridwan Nurdin menjelaskan setiap sore diadakan kajian bersama ustadz yang kompeten dan dilanjutkan dengan buka puasa bersama dan sholat jamaah. Selepas sholat taraweh, panitia mengadakan tadarus Al-Quran yang dapat diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat. Pihak masjid sudah menyiapkan makanan buka puasa dan sahur sehingga jamaah dapat melakukan aktivitas ibadah dengan khusyuk selama bulan Ramadan. Bagi jamaah yang melakukan aktivitas ibadah dan keilmuan di Masjid Raden Patah, tidak perlu mengkhawatirkan saat berbuka puasa dan sahur, karena masjid menyiapkan makan pada waktu berbuka puasa hingga sahur. Fasilitas ini merupakan salah satu program dari pihak masjid untuk menjamu para jamaah yang melakukan kegiatan ibadah di Masjid Raden Patah.
Sebelum berbuka puasa, pihak masjid menyiapkan kajian sore yang menghadirkan berbagai narasumber kompeten dalam bidangnya. Kegiatan buka puasa bersama ini merupakan salah satu program rutin dari Masjid Raden Patah UB selama bulan Ramadan. Pihak masjid sudah menyiapkan berbagai kegiatan yang dapat diikuti oleh para jamaah, warga UB, dan masyarakat umum. Bukan agenda sarasehan takmir masjid, kemudian ada wisuda tahfidz, kemudian ada bazar Ramadan, kemudian ada iktikaf dan sahur gratis. Kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan pihak luar, misalnya dengan PMI Kota Malang yang insya Allah kami akan mengadakan donor darah. Dan kemudian dan ada beberapa kegiatan yang dan ini menjadi ikon kami, Masjid Raden Patah, misalnya Festival Anak Soleh yang bisa diikuti oleh siswa-siswi se-Malang Raya, kemudian ada agenda Marbot Award, ya, dan banyak kegiatan yang telah kami siapkan yang bisa diikuti oleh seluruh sivitas akademika dan juga oleh masyarakat umum. Pemirsa, kekerasan yang dilakukan oleh remaja dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan teman sebaya. Menurut dosen psikologi UB Yunita Werdi Rahajeng, teman sebaya merupakan sosok yang banyak mempengaruhi tindakan remaja saat ini. Hal ini menurut Yunita karena usia remaja merupakan usia yang membuat remaja bergerak keluar dari nilai keluarga. Nilai tersebut tergantikan dengan teman sebaya dan lingkungan sosial. Kondisi ini diperparah dengan adanya reward atau pengakuan sosial dari pertemanan tersebut jika remaja berani melakukan tindakan kekerasan ataupun pelanggaran hukum. Pertemanan sebaya memegang peranan penting bagi remaja dalam membuat keputusan, termasuk melakukan tindakan kekerasan. Hal tersebut diperparah dengan adanya pengakuan sosial dalam pertemanan yang menganggap tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum sebagai bentuk keberanian dan eksistensi diri. Dalam hal ini, pengaruh teman sebaya menjadi pemicu bagi tindakan remaja yang tidak memikirkan dampaknya. Pengakuan dari kelompok sosial menjadi lebih penting sebagai acuan dalam bertindak. Lingkungan sosial ini yang perlu ditata agar remaja mendapatkan lingkungan yang baik dan mampu mengarahkan kepada tindakan yang lebih produktif dan bermanfaat. Daya di sekitar remaja itu, nah ketika itu dia berada di lingkungan yang itu mengapresiasi bentuk kekerasan, oh melakukan kekerasan itu keren, ya, oh dia bisa menunjukkan dominasi pada sosok yang pada orang lain itu keren misalnya. Nah, ketika dia mampu menunjukkan itu ya dia akan mengangkat prestisnya gitu ya. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi suatu perilaku yang kemudian berulang ya. Karena oh ya dihargai seperti itu. Ada keinginan yang remaja itu punya keinginan yang sangat besar untuk kemudian bisa mendapatkan pengakuan utamanya dari lingkungan sebayanya seperti itu. Jadi itu kalau kita membicarakan kekerasan yang dipertontonkan lewat publik gitu. Pemirsa, generasi Z merupakan aktivitas dan juga memiliki kreativitas yang lebih dalam di berbagai bidang. Namun berdasarkan riset, generasi ini juga memiliki beberapa kelemahan yang menonjol. Menurut Adam Hendra Brata, Kasubdit Alumni dan Tracer Studi UB, generasi Z memiliki 3 kelemahan yang menonjol. Kelemahan tersebut adalah mudah stres, FOMO, dan mudah mengeluh dalam menghadapi persoalan. Ketiga hal tersebut sering diluapkan melalui media sosial sebagai salah satu bentuk ekspresi mereka.
Tiga kelemahan ini menjadi penghambat terbesar bagi generasi Z dalam aktivitas mereka sehari-hari. Generasi Z selain memiliki kelebihan juga memiliki kelemahan yang menonjol. Berdasarkan riset, generasi ini memiliki 3 kelemahan yang sering diungkapkan melalui media sosial. Kelemahan pertama adalah FOMO, mudah stres dan mengeluh dalam menghadapi persoalan. Ketiga hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi generasi Z saat ini. Namun di balik kelemahan ini, generasi Z juga memiliki sederet prestasi yang ditunjukkan melalui kiprahnya sebagai agen perubahan dalam berbagai hal. Maraknya perusahaan startup adalah salah satu prestasi dari generasi Z dalam dunia ekonomi kreatif. Yang pertama itu karakteristiknya yang bagusnya adalah teman-teman itu tech savvy atau sangat melek teknologi gitu ya. Oke, terus teman-teman kreatif. Nah, kalau nggak percaya di belakang itu ada hasil usahanya teman-teman ya, teman-teman mahasiswa dan sebagainya sangat kreatif. Dan itulah yang dibutuhkan di Indonesia saat ini. Kemudian sekarang open minded ya, menerima perbedaan, peduli terhadap sesama ya. Teman-teman suka membantu orang ataupun kalau nggak bisa membantu, lakukan Twitter do your magic, betul? Betul ya, oke. Terus senang berekspresi, nah oke. Kemudian masalahnya adalah teman-teman itu punya kelemahan terbesar. Teman-teman itu FOMO gitu ya, fear of missing out. Teman-teman nggak bisa ini ketinggalan HP-nya gitu ya. Oke, sekali-sekali selalu update gitu ya, sekali update dan sebagainya. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu, dompet itu boleh ketinggalan, tapi HP nggak boleh ketinggalan, betul? Betul ya, itu dia. Nah terus sekarang nih adik-adik gitu ya, yang perlu diperhatikan adalah adik-adik itu punya kecenderungan mudah cemas gitu ya. Mudah mengeluh. Nah katanya kalau generasi sebelumnya, aduh anak-anak Gen Z ini lembek nih, generasi strawberry gitu ya. Tapi enggak seperti itu sebenarnya. Hidup di zaman teknologi membuat generasi Z memiliki peluang karir yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Saat ini menurut Adam Hendra Brata, Kasubdit Alumni dan Treasure Studi UB, terdapat 3 peluang karir bagi generasi Z. Salah satu peluang tersebut adalah adanya transformasi karir sebagai akibat dari penggunaan teknologi. Saat ini muncul profesi baru seperti ahli coding, ahli pembuat game, dan animasi. Keuangan digital tidak hanya pada masa sebelumnya. Transformasi karir ini membuat generasi Z memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan profesi yang ingin mereka geluti sebagai bekal masa depan. Pilihan karir bagi generasi Z saat ini makin beragam dengan hadirnya teknologi. Beragam profesi baru saat ini muncul dan menjadi idaman bagi generasi Z. Berdasarkan riset, saat ini terdapat 3 peluang bagi generasi Z dalam berkarir. Ketiga hal tersebut adalah smart tech atau profesi berbasis kecerdasan teknologi, skill education 4.0, dan transformasi karir. Peluang tersebut muncul seiring dengan pesatnya penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Generasi Z diharapkan mampu tampil mengisi ruang-ruang kosong tersebut dengan menunjukkan kemampuan dan kreativitas terbaiknya dengan memanfaatkan teknologi. Berhadapan dengan smart tech gitu ya. Smart tech atau teknologi-teknologi cerdas, ada AI, ada robotika, ada Internet of Things dan sebagainya. Itu adalah peluang-peluang yang harus gitu ya, paling tidak teman-teman ketahui. Kemudian skill dan edukasi di era 4.0 gitu ya, ada fundamental knowledge, kemudian critical skills dan sebagainya. Bahkan ada juga yang menyebutkan 4C gitu ya, keterampilan yang harus dimiliki oleh anak generasi sekarang di era 4.0 gitu ya. Ada creative thinking, communication, collaboration gitu ya, dan juga communication gitu. Dan ada juga transformasi karir gitu. Nah di era sekarang transformasi karir itu sangat berasa. Zaman dulu, zaman saya dulu, kalau ditanyain apa cita-citanya, jadi dokter, gitu ya, jadi polisi, jadi insinyur, gitu ya. Tapi kalau anak sekarang ditanyain cita-citanya, wah jadi founder startup, jadi YouTuber, betul nggak? Betul kan? Nah, jadi istilahnya karir sekarang itu bertransformasi, Bapak.
Pemirsa, transformasi Pegadaian membuat perusahaan BUMN ini tidak hanya memiliki layanan gadai, namun juga fitur investasi yang aman. Menurut Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, saat ini Pegadaian memiliki layanan investasi emas secara online. Investasi ini dijamin aman dan menguntungkan karena dapat dijangkau dengan biaya yang murah secara bertahap. Produk ini merupakan jawaban dari BUMN Pegadaian terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan investasi yang aman. Dengan penambahan layanan ini, Pegadaian dapat terus beradaptasi sesuai dan juga mengikuti dinamika bisnis saat ini hingga 1 abad lebih. BUMN PT Pegadaian terus melakukan adaptasi dan transformasi bisnis agar terus relevan dengan perkembangan zaman. Salah satunya dengan menambah fitur layanan bisnis dalam bidang investasi. Pegadaian memiliki investasi emas sebagai produk andalan karena sudah familiar, memiliki biaya terjangkau, dan menguntungkan. Beradaptasi dengan teknologi investasi emas ini dapat dilakukan melalui aplikasi sehingga masyarakat dapat menabung emas tanpa harus datang ke Pegadaian. Dengan inovasi ini, Pegadaian dapat terus bertahan hingga berusia lebih dari 120 tahun pada tahun 2023. Pihak manajemen berkomitmen untuk terus melakukan inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Teman-teman mahasiswa bergabung ataupun bukannya di Universitas Brawijaya tentunya karena kami sudah melakukan transformasi. Ya, transformasi di sini tentunya di bidang produknya maupun di bisnis modelnya. Sehingga nama Pegadaian tidak mutlak hanya untuk gade-menggade. Teman-teman kalau mau investasi emas bisa datang Pegadaian. Dan hari ini Pak Rektor, jangan, ini bisik-bisik nih Pak, jangan terlambat beli emas. Karena emas semakin cepat banget. Seminggu ini emas langsung di atas 1 juta sekarang. Itu gara-gara Silicon Valley Bank bangkrut. Itu sekarang dan dipercaya besok lusa lagi akan semakin tinggi. Nah, untuk investasi yang bagus, kadang-kadang seringkali kita mahasiswa bahkan di beberapa kali mahasiswa tertipu dengan adanya instansi atau lembaga investasi yang bodong. Anda mau investasi yang baik, datang ke Pegadaian. Pemirsa, kreativitas siswa SMK dalam mengolah akin daerah menjadi busana muslim tidak hanya didominasi siswa perkotaan. Namun siswa dari SMKN 1 Pelai Hari, Kalimantan Selatan juga mampu mengolah kain sasirangan khas Kalimantan Selatan menjadi busana muslim yang trendy. Ari Miswan, guru SMKN 1 Pelai Hari menjelaskan siswanya mengolah kain khas sasirangan dengan pola tertentu sehingga menjadi busana muslim. Dalam pagelaran Youth Muslim Fashion Style 2023, mereka tampil dengan 6 busana karya siswa. Hal yang sama juga disampaikan oleh siswa yang mengaku bangga dengan kain khas daerah mereka yang dapat ditampilkan bersama kain daerah dari berbagai provinsi pada ajang tahunan tersebut. Kain sasirangan khas Kalimantan Selatan dapat dipadu menjadi busana muslim trendy tahun 2023. Hal tersebut dibuktikan oleh 3 siswa SMKN 1 Pelai Hari, Kalimantan Selatan dalam ajang Youth Muslim Festival Style 2023 di Kota Malang. Dengan sentuhan kain tersebut dapat menjadi pilihan busana muslim yang menggunakan kain daerah. Dengan pola khusus, para siswa mendesain busana tersebut dengan bimbingan guru dan desainer profesional. Karya ini menjadi salah satu bukti bahwa kain Nusantara dapat diolah menjadi berbagai busana, termasuk busana muslim yang memperkaya khasanah Nusantara. Kami membawa 6 karya siswa kami di Youth Muslim Fashion Style 3.0. Di sini saya membawa 3 siswa saya, ada Putri Amelianti, ada Nur Hatimah, dan juga ada Galina Hewa. Untuk konsep show malam hari ini akan dijelaskan oleh siswa saya. Monggo. Ya, jadi konsep bajunya apa yang ditampilkan? Maxi Vision, kain sasirangan. Ya, jelaskan ya. Jadi Petruk tadi kami mengambil dari
dari patchwork yang kain sasirangannya dipotong-potong untuk kain sasirangan yang dipotong-potong untuk jadikan motif. Sasirangan sendiri dari Kalimantan Selatan, jadi kami mengambil dari khas Kalimantan Selatan. Pemirsa, Hari Raya Nyepi memiliki serangkaian upacara adat yang harus dilakukan sebelum Hari Penyepian yang berlangsung selama 24 jam, dimulai dari jam 6 pagi hingga jam 6 pagi keesokan harinya. Salah satu rangkaian upacara tersebut adalah upacara melasti. Di Malang sendiri upacara melasti dilakukan pada tanggal 18 hingga 19 Maret, dipusatkan di Pantai Balekambang yang dihadiri ribuan umat Hindu dari seluruh Malang Raya. Apakah itu upacara melasti dan bagaimana esensi upacara bagi kehidupan? Berikut penjelasan dari Dr. Putu, Ketua Parihasda Hindu Dharma Kota Malang. Kita melakukan serangkaian upacara sebetulnya ya, serangkaian urut-urutan upacara. Yang pertama adalah melasti itu tadi. Melasti itu adalah membersihkan alam semesta yang tidak kasat mata. Jadi kan di dunia ini kan ada yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Nah, kemudian kita bersihkan itu ya, alat-alat yang kasat mata dan tidak kasat mata kita bersihkan. Kita bersihkan di mana? Di laut ya. Kalau dalam Tuhan juga laut itu kan manifestasi Tuhan di laut itulah Dewa Baruna. Jadi Dewa Baruna itu yang membersihkan. Dan kita tahu selama ini bahwa filsafat laut sebagai pembersih itu adalah kan semua kotoran dunia ini kan mengalir ke laut kan. Dan laut melakukan suatu recycling, kemudian laut membersihkan barang yang tidak berguna menjadi katakanlah penyakit itu. Kalau kena air garam dia kuman itu mati ya toh. Kemudian barang yang busuk misalnya begitu kena air laut dia sebetulnya hancur, kemudian dia tidak berbau kan tidak pernah kita melihat air laut berbau kan. Nah, jadi itu kita bersihkan di sana. Jadi kita dalam kepercayaan atau mitologi Hindu bahwa laut itu adalah pembersih. Jadi pembersih yang universal gitulah. Nah, kemudian setelah dibersihkan dengan upacara melasti itu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.